berdoa dulu yang dipimpin oleh si Jadi sebelum kita mulai, Ibu absen sekarang dulu ya. Ada kita nanya ini, hadir semua? Hadir. Kalau hadir, sekarang kita mulai kurs belajar kita pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya. Masih ingatkah materi kita minggu yang lalu? Masih. Apa materi kita minggu yang lalu? Siapa yang bisa lagi? Satu aja apa? Cerita fantasinya. Siapa yang bisa lagi? Oke. Cerita fantasi tentang peperangan yang menceritakan atau menjelaskan peristiwa dan lain berdasarkan ilmu. Oke. Adalah salah satu cerita fantasi dikatakan bahwa cerita fantasi itu salah satu suatu karangan dengan urutan waktu, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan ciri tokoh, alur dan tema pada cerita fantasi secara cermat. Itu dulu salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah sekarang tadi ada salah satu beberapa orang teman kalian yang sudah menjawab pengertian tentang cerita fantasi. Nah sekarang apa itu unsur-unsur fantasi? Kalau masih ingat unsur-unsur cerita fantasi? Tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, amanah. Tapi unsur-unsur cerita fantasi itu ada 6. Jadi pelajaran kita minggu yang lalu masih ingat kalian ya. Berarti anak-anak kami sudah bisa memahami apa materi kita minggu yang lalu, masih ingat sampai sekarang. Nah sekarang kita bentuk kelompok, kita buat tugas kelompok. Jadi kelompoknya kan buat kelompokmu masing-masing. Tugas kelompoknya ya. Silakan kerjakan. Tadi kurang paham ya. Saya kurang paham ya. Kelompok 1, tampilkan dulu hasil diskusi kalian. Ya, halo. Silakan kelompok yang lain menyimak. Kalau ada yang mau bertanggapan nanti bisa ya. Itu nomor 1 ya. Rangkaian peristiwa Nagata terjadinya pertempuran negara dengan Nagata, itu kelompok 1. Ekornya ya. Ada dari kelompok yang lain? Oke. Setelah membaca cerita fantasi, silakan berikut. Tokoh, Nagata, rangkaian peristiwa berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air. B. Tuliskan keajaiban tokoh dan peristiwa ajaib yang dialami tokoh tersebut. H. Keajaiban tokoh. Tes. Komodo bisa melatih anak buahnya melawan siluman serigala. Peristiwa aneh atau ajaib, Nataka dapat melawan siluman serigala. Nataya bisa melawan siluman serigala. Ada yang bisa menanggapi? Oke, nomor 3. 2 ya. setelah membaca cerita fantasi tersebut, istilah tabel berikut. Tokoh, Nagata. Nagata menembakkan api pada ekornya yang besar, memantul ikatan sesuai tanda yang dibuat
keajaiban tokoh. Tiba-tiba Nana diminta untuk memimpin yang disebut oleh kompilasi oleh orang dalam penguasaan. Peristiwa aneh ajaib. Lalu ada seorang anak bernama Timur yang melihat pohon penari. Timur menghilang ketika ia sedang berlindung dan anak berlalu. Oke, itu kelompok 3. Kelompok ya, itu kelompok 2. Kelompok 4. Oke. Setelah membaca cerita tersebut, kita sadari tokoh Nagata akan bersyukur. Nagata membaca mengeluarkan api besar. Oke, kelompok 5. Kelompok 6. Tadi sampai 6 hampir sama jawabannya ya, berarti tidak bisa kalian menanggapi, tidak bisa kalian menjawab soal yang dikasih. Seperti pada tugas pertama tadi dikatakan, coba perhatikan bahwa pada cerita fantasi tentang Nagata ya, bahwa salah satu rangkaian peristiwanya itu bahwa Nagata itu adalah seorang pemimpin ya, yaitu seorang pemimpin. Jadi disebutkan ya. Kemudian salah satu keajaiban tokohnya yaitu tadi bahwa Nagata itu mengeluarkan api di ekornya. Itulah keanehan atau keajaiban pada tokoh Nagata. Jadi dari hasil diskusi kita hari ini, anak-anak kami sudah bisa menanggapi hasil cerita fantasi yang dikasih itu. Nah sekarang silakan kembali di tempat masing-masing. Kita masuk pada tugas individu. Kemudian bagaimana kesembuhan kalian ya? Jadi karena sudah selesai materi kita pada hari ini dan sebelum kita tutup kita berdoa dulu sebelum kita mari kita bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Ibu.